Kemanusiaan dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas akhir kami, yaitu segmentasi pelanggan berdasarkan perilaku belanja online. Abstrak, segmentasi pelanggan menjadi topik yang semakin penting dalam era digital saat ini. Dalam konteks belanja online, segmentasi pelanggan dapat membantu e-commerce untuk memahami preferensi pelanggan, memprediksi perilaku pelanggan di masa depan, dan membuat strategi pemasaran yang lebih efektif. Dalam penelitian ini, dilakukan analisis deskriptif dan analisis inferensial dengan menggunakan metode Simple Linear Regression Analysis dan T-square to sample test untuk memahami perilaku belanja online pelanggan serta mengidentifikasi perbedaan dalam perilaku berdasarkan variabel yang teliti. Hasil yang dapat disimpulkan dari analisis Simple Linear Regression Analysis dan T-square to sample test adalah bahwa dalam segmentasi pelanggan berdasarkan perilaku belanja online, total jumlah terjual memiliki pengaruh yang signifikan terhadap total variabel harga. Pengetahuan tentang hubungan ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan strategi pemasaran dan penentuan harga dalam rangka meningkatkan hasil penjualan dan keuntungan. Selain itu, melalui Chi-square to sample test dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan frekuensi penjualan yang signifikan antara kelompok harga yang berbeda dalam segmentasi pelanggan berdasarkan perilaku belanja online. Latar belakang, kami memilih topik segmentasi pelanggan berdasarkan perilaku belanja online karena saat ini semakin banyak perusahaan yang melakukan bisnis online dan memiliki akses ke data pelanggan yang besar dan kompleks dari berbagai sumber, seperti platform e-commerce. Dalam konteks ini, segmentasi pelanggan menjadi sangat penting untuk memahami lebih dalam perilaku dan preferensi pelanggan, sehingga perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan data mereka dan meningkatkan keuntungan mereka. Selain itu, segmentasi pelanggan berdasarkan perilaku belanja online dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang karakteristik pelanggan dan kebutuhan mereka dalam pengalaman berbelanja online. Selain itu, segmentasi pelanggan berdasarkan perilaku belanja online dapat memberikan manfaat lain seperti meningkatkan retensi pelanggan, meningkatkan konversi penjualan, mengoptimalkan pengelolaan pemasaran. Oleh karena itu, segmentasi pelanggan berdasarkan perilaku belanja online merupakan topik yang sangat relevan dan menarik untuk diteliti. Kami yakin bahwa topik ini memiliki potensi yang besar untuk memberikan wawasan yang berharga bagi perusahaan dalam mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Terdapat beberapa pekerjaan yang telah dilakukan di bidang segmentasi pelanggan berdasarkan perilaku belanja online. Contohnya adalah makalah yang berjudul Implementasi Algoritma K-Medoids Clustering untuk menentukan segmentasi pelanggan oleh Nirantika Syamfitirani dan Trisudarmo di tahun 2023. Pada penelitian ini, penulis menggunakan data dari 100 responden yang merupakan pelanggan e-commerce. Data yang digunakan meliputi data demografis pelanggan seperti jenis kelamin, usia, pendidikan, dan pekerjaan. Selain itu, data perilaku pembelian pelanggan juga diperoleh dari survei yang dilakukan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat 3 segmentasi pelanggan pada layanan e-commerce, yaitu pelanggan yang cenderung membeli produk dengan harga tinggi, pelanggan yang membeli produk dengan harga sedang dan jumlah barang sedikit, dan pelanggan yang membeli produk dengan harga sedang dan jumlah barang yang banyak. Selain itu, dalam makalah algoritma Main-Shift untuk menentukan segmentasi pelanggan pada penjualan toko online, hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan algoritma Main-Shift dapat membantu menemukan segmentasi pelanggan yang lebih akurat dan relevan berdasarkan perilaku belanja online mereka. Segmentasi pelanggan ini dapat membantu toko online untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan meningkatkan penjualan. Dan dalam makalah segmentasi pelanggan, PT Telkom Indonesia menggunakan algoritma clustering K-prototypes dan metode Elbow. Penelitian dalam makalah tersebut bertujuan untuk mengelompokkan pelanggan Telkomsel berdasarkan karakteristik mereka dalam hal penggunaan produk dan layanan Telkomsel. Hasil penelitian yang didapatkan adalah hasil segmentasi pelanggan Telkomsel menjadi 4 cluster, yaitu heavy user, moderate user, low user, and very low user. Metode ini membantu mengelompokkan pelanggan menjadi beberapa segmen yang berbeda berdasarkan karakteristik seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, preferensi produk, dan perilaku pembelian online.
Hasil segmentasi ini juga dapat membantu Telkomsel dalam perumusan strategi pemasaran yang lebih efektif dan efisien, karena dapat memahami karakteristik dan kebutuhan pelanggan di setiap klaster. Kami memilih menggunakan data penjualan di Tokopedia sebagai data yang akan kami analisis dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferensial dengan metode Simple Linear Regression Analysis dan Chi-square to Sample Analysis dan Chi-square to Sample Test. Landasan teori, analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah metode statis yang digunakan untuk mendeskripsikan dan meringkas data yang telah dikumpulkan. Tujuan analisis deskriptif adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang karakteristik data seperti tendensi sentral, variasi, distribusi, dan pola yang mungkin ada dalam data penjualan di Tokopedia. Beberapa ukuran statistik yang umum digunakan dalam analisis deskriptif adalah median, modus, deviasi standar, kuartil, histogram, dan diagram batang. Analisis deskriptif ini akan membantu untuk memahami profil data penjualan di Tokopedia secara keseluruhan, termasuk informasi tentang rata-rata penjualan, variasi penjualan, dan distribusi penjualan produk tertentu. Analisis inferensial adalah metode statistik yang digunakan untuk membuat generalisasi, mengambil kesimpulan, dan membuat prediksi tentang populasi berdasarkan sampel data yang dianalisis. Tujuan analisis inferensial adalah untuk membuat inferensi tentang parameter populasi berdasarkan data sampel. Salah satu metode analisis inferensial yang akan kami gunakan adalah Simple Linear Regression Analysis. Metode ini digunakan untuk mempelajari hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen, misalnya faktor seperti harga. Simple Linear Regression Analysis akan membantu untuk memahami sejauh mana variabel independen mempengaruhi penjualan di Tokopedia. Selain itu, kami juga akan menggunakan Chi-square to Sample Test untuk menguji hubungan antara dua variabel kategorikal dalam data penjualan di Tokopedia. Chi-square to Sample Test akan membantu untuk mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara dua kategori variabel, seperti hubungan antara jenis produk yang dijual dan tingkat kepuasan pelanggan. Halo, saya Jonas Daripar. Saya akan memberikan presentasi terkait penelitian yang sudah kami lakukan terhadap data jualan laptop Asus dari Tokopedia. Di sini dimulai dengan analisis deskriptif. Kami mengolah data yang eh, individual, jadi data berkelompok. Di sini kami kelompokkan data dalam tabel seperti ini. Kemudian kami melakukan perhitungan. Yang pertama ini perhitungan manual. Kami mencari dan dilanjutkan dengan mencari deviasi rata-rata, variansi, deviasi standar. Dan diakhiri dengan skewness dan coefficient. Nah, di sini karena coefficient dari hasil coefficient kurtosis ini uh, dari 3, maka bentuk kurvanya adalah latih kutik sehingga datanya distribusi secara agak merata. Dan dalam perhitungan bahasanya berbunyi kode. Kemudian dosis, skewness, dan distribusi data untuk histogram. Selanjutnya adalah analisis inferensial. Di sini ada data, ini data awal kami olah sedemikian rupa supaya bisa digunakan untuk bisa dianalisis secara inferensial. Adalah scatter plotnya beserta kode program untuk grafik. Itu. Yang pertama kami melakukan metode pendekatan secara regression analysis.
kebutuhan sehari dan analisis dan perhitungan hal secara mental yang cari slope dari tersebut. Selanjutnya adalah metode chi-square sample. Di sini ada perhitungan OCR pada program sistem seperti itu. Hitungan awal sudah dilakukan. Sini menggunakan eh, simbol hasil dari hitungannya terdapat 11,07 0,07. Terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan pertama dari simple linear regression analysis yaitu bahwa nilai A sama dengan 17,5, nilai B sama dengan 0,05119993. Hasil perhitungan menggunakan intercept-nya atau A sama dengan 6,8068. Total jumlah terjual atau B sama 0,9671. Meskipun nilai numerik sedikit, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa total jumlah terjual memiliki pengaruh yang signifikan terhadap total variabel harga. Koefisien B yang positif menunjukkan bahwa terdapat positif antara total jumlah terjual dan total variabel harga. Non-variabel harga, non-variabel, ya. Terdapat hubungan yang signifikan antara total jumlah terjual, total variabel sold dengan total variabel harga atau total variabel price. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi total jumlah terjual, maka cenderung meningkat pula total variabel. Dan ada estimasi koefisien. Estimasi koefisien intercept A adalah 17,5 dan estimasi koefisien total jumlah terjual atau B adalah 0,055193. Koefisien B yang positif menunjukkan adanya hubungan positif antara total jumlah terjual dan total variabel harga. Dengan demikian, peningkatan total jumlah terjual akan cenderung dan total variabel. Kemudian selanjutnya adalah signifikansi statistik. Analisis regresi nilainya sederhana menunjukkan bahwa koefisien total jumlah terjual signifikansi statistik yang tinggi dengan p-value sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara total jumlah terjual dan total variabel harga tidak terjadi secara kebetulan, melainkan memiliki signifikansi yang kuat. Ini adalah variabilitas. Koefisien determinasi atau R square sebesar 0,9732 menunjukkan bahwa sekitar 97,30% variabilitas dalam total variabel harga dapat dijelaskan oleh total jumlah terjual. Hal ini mengindikasikan bahwa total jumlah terjual adalah faktor yang mempengaruhi variasi dalam total variabel harga. Berdasarkan kesimpulan, ini dapat disimpulkan bahwa dalam segmentasi pelanggan berdasarkan perilaku belanja online, total jumlah terjual memiliki pengaruh yang signifikan terhadap total variabel harga. Pengetahuan tentang hubungan ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan strategi pemasaran dan penentuan harga dalam rangka meningkatkan hasil penjualan dan keuntungan. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan dari chi-square sample test. Berdasarkan hasil perhitungan chi-square sample test, nilai chi-square dihitung 7,816 dengan derajat kebebasan atau GF adalah pada value 0,2436. Itu tidak dapat menolak hipotesis nol atau H0 yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan frekuensi penjualan antara kelompok harga yang berbeda. Dengan demikian, tidak terdapat perbedaan frekuensi penjualan signifikan antara harga yang berbeda
Dalam segmentasi pelanggan berdasarkan perilaku,